Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Akhirnya, setelah menunggu lama, The Platform kedua rilis juga. The Platform kedua ini memiliki durasi tayang selama 99 menit atau berkisar 1 jam 39 menit. Tanpa berlama-lama, tak pernah lupa, semoga kalian bersama keluarga sehat, bahagia selalu ya. The Platform kedua dibuka dengan Zamyatin, pria botak yang berada di lantai 24 bersama wanita. Zamyatin tergolong baru di penjara ini. Zamyatin sendiri sangat menyukai pizza dan juga ayam goreng. Saat itu, diambillah satu potong ayam goreng. Namun rekan satu lantainya tidak mengizinkan. Begitupun dengan tahanan di lantai atas yang memarahi Zamyatin. Bukan tanpa alasan, para tahanan sudah berjanji untuk memilih satu makanan favorit. Dengan begitu, tak boleh ada yang mengambil makanan selain makanan favoritnya. Di mana Zamyatin tak bisa lagi memilih ayam goreng dan juga pizza. Aturannya tetap sama, berada di lantai tertentu secara acak selama 1 bulan. Semakin ke bawah maka angka akan semakin besar. Tak boleh menyimpan makanan atau tidak, suhu akan berubah menjadi sangat dingin ataupun sangat panas. Celakanya, tiba-tiba ada info bahwa terdapat babi liar yang berada di lantai 2. Babi liar adalah sebutan untuk tahanan yang membuat onar. Tidak membiarkan para tahanan yang lain makan demi menguasai makanan secara penuh. Mendengar hal ini, rekan wanita Zamyatin yang bernama Perempuan langsung mengajak untuk bersiap. Zamyatin yang belum pernah menghadapi pemberontak hanya bisa diam. Sedangkan Perempuan sangat siap dengan rangka besi yang bisa ia ambil dari kasur. Tapi ternyata satu babi liar telah tak bernyawa di atas makanan. Yang itu berarti masih ada satu lagi di lantai atas. Benar, saat itu satu babi liar dihajar oleh tahanan lain. Tak butuh waktu lama, tahanan yang melawan berhasil membuat babi liar itu mokat. Namun perkelahian membuat banyak makanan terlempar keluar dan secepat mungkin mereka harus mengembalikannya. Melihat bagaimana kerja penjara ini secara nyata, Zamyatin pun bercanda bahwa ia telah mencuri satu makanan. Tapi candaannya tak lucu dan justru tahanan yang melawan itu ingin bertindak lagi. Bertindak untuk melempar jasad kedua babi liar ke lubang. Tahanan itu pun kembali mengingatkan bahwa total lantai di sini sebanyak 333 lantai. Ada beberapa tahanan di lantai 333 dan mereka sangat mampu menyantap apapun. Tentu hal ini terjadi karena keserakahan para tahanan yang tak pernah menyisakan makanan. Paling jauh makanan tersisa hanya sampai ke lantai 160. Tak lama, tahanan pria itu mengambil beberapa makanan. Diambil bukan untuk dimakan, melainkan untuk dibuang. Itu terjadi karena beberapa makanan itu milik dari beberapa tahanan yang telah tewas. Cara ini turut menghindari adanya tahanan yang mengambil lebih dari satu makanan dan membuat iri yang lain. Kemudian, turunlah pria itu ke lantai bawah. Turun untuk mengatur tiap-tiap lantai agar mendapat porsi yang pas. Dan demi kebaikan bersama, sejak saat itu Perempuan bersama Zamyatin selalu menjalankan aturan. Satu saja tidak taat, maka dampaknya sangat besar. Dikarenakan tiap tahanan saling memantau satu sama lain. Seiring waktu berjalan, Zamyatin tidak merasa keberatan.
Porsi makannya bersama perempuan selalu tercukupi. Mereka pun rutin bergantian untuk membersihkan diri, suap-menyuap demi memperdekat relasi mereka berdua. Sampai pada akhirnya, 1 bulan dilewati dan lantai mereka akan diacak. Disinilah mereka berdua langsung gemetar. Gemetar karena lantai yang didapat ternyata tidak mendukung, yaitu lantai 180 yang tak salah lagi, lantai 180. Seperti yang dibilang, syukur-syukur makanan masih ada sisa. Dua tahanan di lantai 181 benar-benar cemas. Sama halnya dengan Zamyatin yang baru kali ini tak akan makan sama sekali. Durasinya nggak main-main, yaitu nggak makan selama 1 bulan lamanya. Saking tak ada harapan, Zamyatin tak ingin lagi menghadap ke arah lubang. Ia hanya bermain korek apinya sembari menahan lapar luar biasa. Contohnya 2 tahanan di lantai 181 yang mentalnya sudah kena. Hanya perempuan yang bisa bertahan, menanti hari demi hari tanpa bisa menyantap apapun selain tulang-tulang sisa. Ujungnya, Zamyatin harus mengalami sakit keras yang tak bisa diobati. Namun sekarang akhir perjuangannya sudah semakin dekat. Saat itu ia sengaja menunggu naiknya sisa-sisa makanan. Naik dari lantai 333 ke lantai 1 dengan mengandalkan dorongan gas. Pada akhirnya, Zamyatin menyerah oleh keadaan. Kobaran api terlihat serta meninggalkan bekas terkait keberadaannya. Saat itulah di lantai 333 terlihat pria buta dengan banyak pengikut. Lalu 1 bulan berlalu dan perempuan mendapat lantai yang berbeda. Kali ini ia 1 lantai bersama Tena, wanita muda yang mengaku baru berada di sini 4 bulan. Tak seperti sebelumnya, lantai 51 tidaklah terlihat buruk. Besar kemungkinan untuk bisa mendapatkan makanan. Y arroz 3 delicias. Croquetas. Ensalada. Unos minutos para comer el plato que hemos elegido. Ungido por encima, así que no va a tardar. Perempuan pun dibuat sadar bahwa Tena hanya memiliki 1 tangan. Ini disebabkan karena di bulan pertama ia melawan 1 tahanan yang dijuluki Master. Tak lama, terdengarlah kabar bahwa ada babi liar yang kembali berulah di lantai 56. Tanpa pikir panjang, Tena langsung bersiap untuk mengajak perempuan turun. Ese del 2. Di mana ternyata ada aturan bahwa untuk melawan babi liar hanya 4 lantai yang berada di bawah ataupun di atas si babi liar yang boleh ikut serta. Tapi perempuan bersama Tena berada di lantai 51. Itu berarti mereka sudah melanggar aturan. Namun dengan rayuan maut, akhirnya beberapa tahanan di lantai 52, 53, 54, dan 55 berhasil dibujuk. Tentu ini beresiko dan menyebabkan 1 tahanan tak mau ikut. Tahanan ini memilih untuk tetap menjaga lantainya. Di lantai 56, si babi liar langsung menyerang lebih dulu. Kondisi terjepit karena harus menghadapi banyak tahanan yang melawan. Di lantai 56 ini, babi liar itu tinggal bersama tahanan Down syndrome. Tapi, saat itu juga perempuan sengaja membiarkan babi liar itu untuk kabur. Tindakan perempuan membuat Tena merasa tidak ikhlas. Dejarme seguir mi camino. Este primer mes no lo yo, ¿verdad? Singkat cerita, Tena dan perempuan harus tinggal di lantai ini bersama tahanan berkebutuhan khusus.
Sampai suatu saat terdengar suara teriakan yang berasal dari lubang. Teriakan yang disertai geraknya platform pengantar makanan. Alguien va y los suyos estarán bajando a la plataforma. Ternyata ada satu tahanan yang sedang diikat di bawah platform. Setiap lantainya tahanan itu pun diperlakukan selayaknya sampah. Tak ada yang peduli dengannya tanpa tahu apa sebabnya. Hal ini pun menjadi tontonan para tahanan yang merasa penasaran. Dan baru diketahui bahwa ternyata tahanan itu melawan seseorang. Dan namanya adalah Goreng. Goreng dan pengikutnya datang untuk mencari perempuan bersama Tena. Tiba-tiba saja, Tena dan perempuan disuruh untuk makan sepuasnya. Goreng sengaja ikut ke atas platform demi menjaga makanan ini secara utuh, khusus untuk kedua wanita itu. Namun, ada maksud tersendiri di balik ini. Benar, Goreng tak senang setelah mengetahui Tena dan perempuan melanggar aturan. Saat itu, satu tangan perempuan akan dibuat sama dengan satu tangan Tena. Habla, hijo. Goreng bersama tahanan berkebutuhan khusus asik menonton berdua. Dan sejak saat itu, 1 bulan pun berlalu dengan penuh derita. Perempuan masih diberi kesempatan hidup. Yang bikin kaget, perempuan selantai dengan kakek Trimagasi. Tak salah lagi, kakek Trimagasi yang ternyata masih hidup. Mereka berdua kali ini berada di lantai 72. Tidak buruk bagi kakek Trimagasi dengan segala pengalamannya di The Platform pertama. Dan sama seperti yang kita ketahui, kakek Trimagasi tak luput dari sifat rakus, menyantap apapun yang ada di depannya. Ia tak peduli dengan aturan, dan konflik adalah kenikmatan baginya. Dari situ, perempuan tertarik mengajak kakek Trimagasi untuk naik ke platform. Satu tujuan, yaitu melawan Goreng beserta para pengikutnya. Están de la hostia. Nadie debería coartar nuestra libertad. ¡Son unos bárbaros! ¡Bárbaros de mierda! Dengan banyak harapan yang dipegang tiap tahanan, masing-masing dari mereka pun memutuskan untuk ikut ke atas platform. Tak ada lagi yang namanya aturan dan kebebasan adalah segalanya. Dari sedikit, lama-lama menjadi bukit, itulah definisi yang tepat dalam perekrutan ini. ¡Por la puta libertad! Soñando con la libertad. Usai platform penuh, satu lantai diputuskan sebagai tempat menetap. Sebelum bertempur, mereka merayakan momen ini bersama-sama. Kakek Trimagasi yang tak percaya semua ini bisa terwujud. Seperti yang kita tahu, di The Platform pertama, kakek Trimagasi sangat doyan makan tahanan. Mereka pun terus menunggu dan menunggu waktu yang tepat untuk bertemu Goreng, yang ternyata di lantai atas pembuangan makanan sedang terjadi. Hal ini mengejutkan mereka semua yang menunggu. Dan tak salah lagi, ini adalah ide Goreng agar para pemberontak di lantai bawah tak bisa makan. Ia mau adanya peraturan yang ditaati sebagai landasan hidup di penjara bertingkat ini. Tapi sampai detik ini, para tahanan yang memberontak tak percaya bahwa semua makanan telah dibuang. Namun tak salah lagi, terlihat jelas bahwa platform yang datang tak membawa makanan. Padahal mereka semua masih berada di lantai 80. Goreng benar-benar berhasil untuk membalikan keadaan. Ia bahkan berkata apabila para tahanan mau makan, maka mereka harus meninggalkan si pemberi ide, yaitu perempuan. Atas perkataan yang menggiurkan itulah, akhirnya beberapa pemberontak pun mundur. Tapi kakek Trimagasi langsung mengcounter lagi pernyataan Goreng. Mengcounter dengan berkata, kalau begitu, kita makan saja para pengikutnya yang ada di bawah. Dari situlah mendadak para pemberontak mendapat semangat. Mereka berapi-api setelah pernyataan Goreng dipatahkan begitu saja. Keberadaan kakek Trimagasi benar-benar dirayakan bak pahlawan. La compartía con artistas muy importantes. Lo he traído para cortar el pan.
En casa lo compro. Una serie de esculturas que representaban la brutalidad. Sesuai dengan semangat si kakek, akhirnya apa yang dikatakan pun terwujud. Cara makan baru yang membuat para pemberontak kenyang. Sekian lama, baru ini mereka merasakan rasa puas luar biasa. Namun selang beberapa hari, Goreng dan pengikutnya tak bisa lagi diam. Goreng mengajak pengikutnya untuk bertempur demi melawan praktek saling menyantap. Dan hasil tempur menjawab bahwa perempuan bersama kakek terima kasih lah yang berhasil bertahan. Sedangkan tepat di hadapan mereka, Goreng yang dijuluki si Master tak bisa lagi berkutik. Memang niatan Goreng bagus dan baik, tapi posisi berkuasa membuatnya kurang bijak. Dan hal inilah yang ditentang para pemberontak yang gugur. Así sería el signo de tu maestro. Singkat cerita, sejak kejadian itu, seluruh lantai penjara dibersihkan. Terkuak sudah bahwa beginilah cara para sipir mengatur dan menyusun penjara bertingkat ini, dan pada akhirnya, tiap-tiap tahanan yang gugur dijadikan satu dalam satu gumpalan. Mereka semua akan dibawa ke lantai 333 untuk dijadikan pakan. Dan saat itulah, diam-diam perempuan meloloskan diri, bersembunyi di bawah ranjang di lantai 332. Dan di lantai tersebut, perempuan menyadari ada satu tahanan yang tak pernah membuat onar, di mana tahanan itu sedang tidur pulas untuk mendapatkan rekan yang baru. Perempuan segera keluar lagi dari kolong ranjang. Ternyata, ia berniat untuk menjadikan tahanan itu sebagai pesan. Setelah masa pembersihan lewat, perempuan membawa tahanan itu ke atas platform. Tak ada tujuan lain, ia akan turun ke lantai di bawahnya, yaitu lantai 333. Kedatangan perempuan ingin memberi isyarat kepada para tahanan di lantai ini, bahwa satu orang tahanan tidak mendapat lecet apapun setelah pertempuran hebat. Yang kemudian, perempuan langsung dihampiri oleh para tahanan di lantai itu. Dikerubuni pada awalnya, dan mereka menyaksikan tahanan pria yang masih mulus. Segera, perempuan pun diajak untuk bergabung bersama mereka semua. Sedangkan tahanan pria itu dibiarkan di atas platform dan sebentar lagi akan naik ke lantai tertinggi. Mereka sekali lagi akan mengirim pesan kepada para petinggi bahwa sekacau apapun penjara ini, masing-masing dari mereka masih memiliki hati nurani. Tapi bertahun-tahun berselang, hal ini ternyata turut dilakukan oleh tahanan yang dijadikan pesan. Itu menandakan bahwa pesan mereka semua tak pernah didengar oleh petinggi. Di mana sebelumnya, pesan pertama pernah disampaikan Goreng dengan diantarnya anak perempuan di the platform pertama. Luar biasanya, anak yang dijadikan pesan oleh Goreng pada the platform pertama adalah perempuan. Ya, perempuan yang ujungnya menentang aturan Goreng. Mengibaratkan mau setinggi apapun posisi, ujungnya mereka kembali ke dasar atau tanah. Pembersihan massal yang berujung perekrutan para tahanan baru akan segera dibuka. Sungguh miris sebenarnya dari apa yang dialami oleh Goreng, lalu dialami oleh perempuan, dan dialami oleh pria berikutnya. Mau rencana apapun yang mereka lakukan, ternyata ujung-ujungnya aturan yang dibuat Goreng lah yang paling baik. Tapi dikarenakan Goreng belum sangat bijak untuk menjadi pemimpin, ia pun harus ditindas oleh aturannya sendiri.